Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Felicia Angelina Bembuain, NIM P2217006, Prodi S1 Keperawatan. Dalam video kali ini saya akan mereview beberapa materi, yaitu konsep dasar keperawatan. Konsep dasar keperawatan adalah suatu bentuk pelayanan kesehatan yang bersifat profesional dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia yang dapat ditunjukkan kepada individu, keluarga, atau masyarakat dalam rentang sehat sakit. Adapun proses keperawatan yang terdiri dari 5 tahap, yaitu pengkajian, diagnosa, perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi. Proses keperawatan memiliki beberapa sifat, yaitu dinamis, siklus, interdependen atau saling ketergantungan, dan fleksibel. Yang berikut adalah paradigma keperawatan. Paradigma keperawatan adalah cara pandang yang mendasar atau cara kita melihat, memikirkan, memberi makna, menyikapi, dan memilih tindakan terhadap berbagai fenomena yang ada dalam keperawatan. Yang komponen paradigma keperawatan, yaitu dibagi menjadi 4, yaitu manusia, kesehatan, lingkungan, dan juga keperawatan. Manusia di dalam paradigma keperawatan dipandang sebagai individu yang utuh dan juga kompleks atau disebut sebagai makhluk holistik. Berikut adalah teori keperawatan. Teori keperawatan adalah kumpulan pengetahuan yang terorganisir untuk mendefinisikan apa itu keperawatan, apa yang perawat lakukan, dan mengapa perawat melakukannya. Teori keperawatan mendefinisikan keperawatan sebagai profesi yang terpisah dan disiplin. Adapun teori keperawatan menurut para ahli, yaitu Florence Nightingale sebagai pencetus perkembangan dunia keperawatan modern dan penemu teori lingkungan, yang mendefinisikan keperawatan sebagai tindakan memanfaatkan lingkungan pasien untuk membantunya dalam proses pemulihan. Adalah Hildegard E. Pavlov, penemu teori hubungan interpersonal. Ini menekankan pada hubungan perawat-klien sebagai dasar praktek keperawatan. Yang ketiga adalah Ida Jane Orlando mengembangkan teori proses keperawatan. Teori ini memungkinkan perawat untuk merumuskan rencana asuhan keperawatan yang efektif dengan mudah dapat diterapkan kepada pasien. Yang ketiga adalah Martha Rogers. Dalam teori, Martha Rogers dikemukakan sebagai seni dan sains yang humanistik dan kemanusiaan. Seorang pasien tidak dapat dipisahkan dari lingkungan kesehatan dan pengobatan. Itu adalah Dorothea Orange. Teori-teori menjelaskan bahwa keperawatan sebagai tindakan membantu orang dalam penyediaan dan pengolahan keperawatan diri untuk mempertahankan. Selanjutnya adalah Betty Neumann. Betty Neumann mendefinisikan keperawatan sebagai profesi unik yang berkaitan dengan semua variabel yang mempengaruhi respon individu terhadap stres. Selanjutnya adalah sejarah keperawatan. Sejarah keperawatan dimulai dari aktivitas merawat orang. Ilmu keperawatan sudah ada di dunia sejak zaman purbakala atau primitif kultur. Hingga muncul Florence Nightingale sebagai pelopor keperawatan asal Inggris. Kelahiran Nightingale 12 Mei 1820 diperingati sebagai Hari Profesi Perawat Internasional. Berikutnya adalah falsafah keperawatan, adalah pandangan dasar tentang hakikat manusia sebagai makhluk holistik yang memiliki kebutuhan biologis, psikologis, sosial, kultural, dan spiritual, dan esensi keperawatan yang menjadikan kerangka dasar dalam praktik dalam keperawatan. Sebagai suatu profesi keperawatan memiliki falsafah yang bertujuan untuk mengarahkan kegiatan keperawatan yang dilakukan. Dalam hal ini, pertama, keperawatan mengandung pandangan yang holistik terhadap manusia, yaitu ketuhanan manusia sebagai makhluk biopsikologi, sosial, spiritual, dan kultural. Oke, jadi materi yang terakhir adalah pelayanan keperawatan dalam sistem pelayanan kesehatan. Adalah upaya untuk membantu individu baik yang sakit maupun yang sehat dari lahir hingga meninggal dalam bentuk pengetahuan, kemauan, dan kemampuan yang dimiliki sehingga individu tersebut dapat melakukan kegiatan sehari-hari secara mandiri dan optimal. Peran perawat dalam sistem pelayanan kesehatan, yaitu yang paling utama adalah paling banyak disorot dan diketahui oleh masyarakat adalah sebagai pelaku atau pemberi asuhan keperawatan. Perawat dapat memberikan pelayanan keperawatan secara langsung dan tidak langsung
kepada klien menggunakan pendekatan proses keperawatan yang meliputi melakukan pengkajian dalam upaya mengumpulkan data dan informasi yang benar, menegakkan diagnosa keperawatan berdasarkan hasil analisis data, merencanakan intervensi keperawatan sebagai upaya mengatasi masalah yang muncul dan membuat langkah atau cara pemecahan, melaksanakan tindakan keperawatan sesuai dengan rencana yang ada dan melakukan evaluasi berdasarkan respon klien terhadap tindakan. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pelayanan keperawatan dalam pelayanan kesehatan yaitu 1. Standar asuhan keperawatan, 2. Keuntungan institusi, 3. Eksistensi, yang keempat kepuasan kerja perawat, yang kelima kepercayaan konsumen atau pelanggan, dan keenam menjalankan kegiatan sesuai aturan yang berlaku. Demikianlah hasil review materi yang saya sampaikan. Terima kasih.